Kan sekarang nomor 21 sampai 30. Nah, di sini tersedia ada 3 larutan. Kita diminta mengurutkan dimulai dari larutan yang paling pertama membeku. Nah, kalau paling pertama membeku, itu berarti kita akan menghitung mana yang penurunan titik bekunya paling kecil. Jadi dia titik bekunya tidak akan terlalu rendah gitu maksudnya. Kita hitung dulu, berarti ini ada larutan kalium klorida. Ini adalah larutan garam, dianggap terionisasi seluruhnya. Nah, I-nya 2 berarti ya, karena jumlah molekulnya 2. Kalau urea ini adalah senyawa non-elektrolit, jadi tidak teruraikan menjadi ion. Nggak ada I-nya berarti. Kalau natrium sulfat, ini adalah larutan garam yang jumlah ionnya 3. Kalau dianggap terurai seluruhnya berarti faktor Van Hoff-nya 3. Jadi kalau kita hitung delta TF untuk larutan pertama, berarti jumlah molalnya dikali KF dikali I. Jadi 0,4 KF. Kalau larutan yang kedua, berarti delta TF-nya 0,25 dikali KF aja. Larutan yang ketiga 0,1 dikali KF dikali I-nya 3 ya. Delta TF-nya jadi 0,3 KF. Kalau diurutkan dari yang paling kecil, delta TF-nya berarti larutan yang kedua dulu ya, yang membeku pertama. Baru yang ketiga, dan yang paling terakhir membeku larutan ke-1 karena penurunan titik bekunya paling besar. Nomor 22 ini ada garis lebur beberapa larutan. Mana yang merupakan garis lebur air, pelarut murni, asam klorida, asam kuat bervalensi 1 atau asam kuat biner, ini karena jumlah ionnya 2. Faktor Van Hoff-nya 2 ya karena alfanya 100%. Kemudian larutan natrium sulfat. Ini larutan garam, jumlah ionnya 3, dianggap terurai seluruhnya. Pada prinsipnya, makin banyak jumlah partikel pada suatu larutan, interaksinya nanti akan makin banyak, titik bekunya akan makin turun. Jadi yang titik bekunya turun paling banyak itu pasti yang jumlah ionnya paling banyak. Nah, kalau yang turun ya yang normalnya itu berarti garis lebur air ya. Nomor 23 diketahui ada 2 jenis larutan, ada barium klorida dan ada larutan glukosa. Nah, kita diminta menghitung faktor Van Hoff dari BaCl2. Kita bandingkan aja delta TF kedua larutan yang ada di sini. Delta TF BaCl2-nya 0,29 derajat Celcius. Delta TF glukosanya 0,1 derajat Celcius. Molalitasnya kebetulan sama X molal. Nah, kalau barium klorida itu ada faktor Van Hoff-nya. Kalau glukosa nggak ada. Jadi gini ya, kita langsung dapat I-nya. Karena molalitasnya sama dan KF-nya sama, pelarutnya sama. Jadi I-nya 2,9. Cara menghitung faktor Van Hoff itu adalah 1 ditambah jumlah ion min 1 dikali derajat ionisasinya. Faktor Van Hoff-nya 2,9. Jumlah ion pada barium klorida 3 kan ya. 1 ion barium dan 2 ion klorida. Jadi kalau kita hitung derajat ionisasinya itu adalah 0,95 atau 95%. Faktor Van Hoff-nya 2,9, derajat ionisasinya 95%. Oh, ini kebetulan yang ditanya I-nya aja di soal ini. Jadi jawabannya 2,9 aja. Nomor 24, ini adalah diagram PT antara air dan larutan asam 1 molar. Pasti kurva untuk air yang ini.
untuk larutan asamnya yang itu. Nah, kalau kita lihat, kenaikan titik didihnya itu adalah 1 derajat Celcius. Jadi delta TB dari larutan ini itu adalah 1 derajat Celcius. Karena asam berarti larutannya elektrolit ya. Molalitasnya 1 molal, KB airnya 0,5. Nah, kita jadi bisa menghitung dulu I-nya. Ternyata I-nya itu adalah 2. Jadi kita cari mana asam yang faktor Van Hoff-nya 2. Nah, kalau asamnya ini adalah asam kuat, berarti asam kuat ini terdiri dari 2 ion dan terurai seluruhnya. Nah, jumlah ion H+ pada asam ini 1. Jadi ini adalah asam bervalensi 1. Lebih tepatnya lagi asam kuat bervalensi 1. Nomor 25, diketahui ada 3 larutan yang sukar menguap di sini. Dengan mempertimbangkan interaksi antar molekul yang terjadi dan pengaruhnya terhadap tekanan uap larutan, urutan dimulai dari larutan yang tekanan uapnya paling tinggi. Nah, tekanan uap ini kan dipengaruhi oleh jumlah partikel. Makin banyak jumlah partikel, tekanan uapnya makin turun atau makin rendah. Nah, interaksi yang paling kuat itu terjadi antara molekul-molekul HF. Karena di situ selain ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Jadi di sini ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Nah, ada double nih interaksinya, pasti nanti tekanan uapnya makin turun. Kalau HCl ada sih interaksinya, tapi interaksinya hanya interaksi dipol-dipol aja ya. Jadi karena HCl sifatnya polar, nah ada interaksi dipol-dipol. Kalau CCl4 ini bentuk molekulnya kan tetrahedral, jadi molekulnya nonpolar. Nah, interaksi yang terjadinya itu adalah gaya London. Gaya London relatif lebih lemah ya dibandingkan gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Jadi yang tekanan uapnya paling tinggi itu pasti CCl4 ya. Karena interaksi antara molekulnya paling lemah. Tekanan uap yang paling rendah berarti HF ya, karena interaksi antar molekulnya paling kuat. Nomor 26, kita setarakan dulu persamaan reaksi redoxnya. Saya menuliskan bilox per 1 unsur-unsurnya. Ternyata yang berubah bilox itu adalah Fe mengalami oksidasi dan N mengalami reduksi. Jumlah atom Fe dan N-nya sudah sama, kita hitung Fe-nya itu biloxnya naik 1, N-nya bilangan oksidasinya turun 8. Berarti yang atas kita kaliin 8, yang bawah kita kaliin 1 ya. Kali 8, kali 8. Kemudian kita setarakan muatan dengan menambahkan koefisien H+ ya. Jumlah muatan di kiri ini jadi plus 16 dikurangi 1 jadi plus 15. Di sebelah kanan plus 24. Jadi H-nya itu kurang 9. Jadi koefisien H2O-nya ini jumlah atom H di sebelah kiri kan jadi 9. Di kanan udah ada 3 berarti kurang 6 ya gitu. Jadi persamaan udah setara. Jadi koefisiennya 8 Fe 2 plus 1 NO3 min 9 H plus 8 Fe3 plus 1 NH3 dan 3 H2O. Untuk menghasilkan 22,4 ml amonia pada keadaan STP itu berarti 1 milimol ya. Dihitung dengan persamaan ini. Ini 22,4 ml berarti jumlah molnya 1 milimol. Maka diperlukan ion besi
2 plus sebanyak berapa? Ion besinya berarti kan 8 milimol ya. Koefisiennya kan 8/1. Molaritasnya 0,25 molar. Volumenya berarti 8 dibagi 0,25. Berarti 32 ml. Nomor 27 ini tentang sel volta. Ada reaksi yang di atas itu adalah reaksi reduksi Z dan oksidasi Y. Yang teroksidasi berarti lebih kiri ya posisinya dalam deret volta. Nah, kalau reaksi yang kedua, ini potensial reduksinya kurang dari 0, berarti reaksinya tidak spontan. Di sini kebetulan kan X-nya teroksidasi, Z-nya tereduksi. Nah, supaya jadi N0-nya positif berarti harus kita balikan. Jadi ternyata yang tereduksinya itu adalah X. Yang teroksidasinya itu adalah Z. Jadi posisinya X di situ. Logam yang paling reaktif berarti Y. Urutannya jadi Y, Z, X. Yang paling reaktif yang paling kiri. Kita lanjutkan nomor 28. Diketahui ada 4 buah sel. Tuliskan reaksi yang terjadinya. Berarti ini ada 4 larutan. Oh, ada leburan juga ya, hati-hati aja. Ada elektrodenya. Ini saya gambarkan diagramnya supaya kebayang aja ya. Diagram voltanya. Diagram elektrolisis, maaf. Setiap sel elektrolisis minimal kan terdiri dari katode, anode, kation, anion dalam larutan elektrolitnya. Elektrode larutan sel yang pertama karbon, yang kedua nikel, yang ketiga platina, yang keempat perak. Larutannya di sini ada NaBr, K2SO4, saya langsung uraikan jadi kation anionnya. Yang ketiga ada kalsium dan klor. Nah, ini bentuknya liquid. Kalau ini aqueous. Yang keempat AlCl3. Ini liquid. Sekarang kita tuliskan reaksinya. Reaksi di katode dulu. Reaksi di katode tergantung dari kation. Ini kationnya golongan 1A. Jadi reaksi yang terjadinya reduksi air. Di sel yang kedua sama, kationnya juga golongan 1A, jadi reaksi yang terjadinya juga sama, reduksi air. Nanti larutannya sifatnya basa di sini dan ada gas hidrogen. Jadi ada gelembung-gelembung lah ya, kurang lebih di situ. Sel yang ketiga, kationnya itu lelehan Ca. Walaupun golongan 2A, jadinya dia bisa mengalami reduksi atau akan terjadi pengendapan Ca. Jadi di sini nanti ada penebalan Ca. Massa PT-nya jadi bertambah tuh nanti. Ketambahan massa Ca. Berikutnya ini aluminium juga bentuknya leburan, jadi dia nggak ada airnya, jadi bisa mengalami reduksi. Jadi di sini nanti akan ada penebalan aluminium di batang peraknya. Nah, kalau reaksi di anode itu selalu tergantung dari jenis anodenya apa. Kalau anodenya inert baru kita lihat anionnya. Ternyata anionnya tidak beroksigen, jadi yang mengalami oksidasi itu adalah anionnya. Di sini nanti akan ada cairan brom. Di sel yang kedua, anodenya tidak inert. Kalau tidak inert berarti anodenya nanti akan mengalami oksidasi. Atau di sini nanti akan ada pengurangan massa nikel. Jadi anggap aja massa nikelnya nanti jadi tinggal segitu gitu ya, berkurang. Berikutnya anode inert, kita lihat anionnya tidak beroksigen, jadi reaksinya nanti akan menghasilkan gas Cl2 gitu. Berikutnya anode tidak inert, jadi nanti Ag-nya akan larut atau berkurang massanya.
Nomor 29, diketahui suatu garam kompleks kalium tetrakloro-nikelat 2. Jadi kationnya kalium, anionnya ion kompleks. Ion pusatnya nikelat 2, berarti nikel yang muatannya 2+. Ligannya ligan kloro, jumlahnya 4. Ligan kloro kan muatannya -1. Kalau nikelnya +2 berarti total muatan ion negatif ini 2-. Jadi rumus molekul senyawanya K2, udah gitu NiCl4. Kalau terionisasi, jadi dia mengurai menjadi ion kalium dan ion kompleksnya. Yang mengalami hidrolisis di sini pasti ion kompleksnya, karena ion kalium kan asalnya dari basa kuat, jadi dia tidak mengalami hidrolisis. Nanti NiCl4 jadi akan mengikat ion H+. Nah, garam ini akan bersifat basa karena menghasilkan ion OH-. Kalau persamaan untuk menghitung tetapan hidrolisisnya, berarti kita menghitung tetapan dari reaksi kesetimbangan yang ada di sini. Jadi tinggal kita bandingkan aja konsentrasi zat-zat yang ada sebagai produk dibagi konsentrasi zat reaktan dalam reaksi itu. Yang fase liquid tidak diperhitungkan. Nomor 30. 1 liter larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan muatan listrik 19.300 coulomb. Elektroda yang digunakannya inert platina. Reaksi yang akan terjadi di katode itu kan tergantung dari kation. Kationnya logam golongan transisi, jadi dia akan mengalami reduksi, atau di katode akan terjadi penambahan massa. Jadi nanti akan ada endapan Cu. Cu-nya melapisi elektroda PT. Nah, kalau reaksi yang terjadi di anode itu kan nanti tergantung dari elektrodenya, ternyata inert. Jadi kita lihat anionnya beroksigen. Berarti reaksi yang terjadinya adalah oksidasi air. Nanti akan dihasilkan gas oksigen. Nah, sekarang kita hitung dulu jumlah mol elektron yang terlibatnya berapa. Jumlah mol elektron itu sebanding dengan muatan dibagi konstanta ya, 96.500. Q-nya 19.300 coulomb. Nah, ini kan ternyata 1/5 ya, atau 0,2 mol. Jadi elektron yang terlibat di katode sama anode itu 0,2 mol. Berarti jumlah mol logam Cu 0,1 mol. ArCu-nya 64. Jadi massa Cu yang terbentuknya 6,4 gram. Kalau massa volume oksigen yang terbentuk, kita hitung dulu mol oksigennya berarti 0,2/4 mol. Volumenya pada keadaan STP berarti 0,2/4 dikali 22,4. 0,2/4 kali 22,4. Nah, kalau pH itu harus dihitung dari jumlah mol ion H+. Jumlah mol ion H+-nya kan sama dengan jumlah mol elektron ya, 0,2 mol. Kita cari dulu konsentrasi ion H+-nya. Jumlah mol dibagi volume. Volume biasanya dianggap tetap sih sama volume awal. Nah, jadi 2 dikali 10⁻⁻1, pH-nya berarti 1 min log 2.